Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ianatul Muhtaromah Selan dengan NIM 21191800023, kelas 3A tingkat 3 semester 6, jurusan biologi. Baik, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah pengetahuan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan dan lingkungan hidup. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan lingkungan hidup adalah keseluruhan ruangan yang ada di bumi yang terdiri atas air, tanah, udara, dan makhluk hidup. Jadi, lingkungan dan lingkungan hidup tersebut terdapat kesamaan yang menyebutkan mengenai pengaruh, yaitu mempengaruhi hidup. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan dan lingkungan hidup adalah segala sesuatu atau benda, keadaan, situasi yang berada di sekeliling dari makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupannya, baik secara sifat, pertumbuhan, dan persebarannya. Baik, yang kedua adalah pertanyaan tentang mengapa lingkungan dapat menopang kehidupan manusia dan makhluk lainnya, dan apakah ada keseimbangan pada lingkungan itu sendiri. Karena manusia bagian dari lingkungan, oleh karena itu manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan. Manusia dengan lingkungan memiliki hubungan fungsional, saling berinteraksi, memiliki ketergantungan kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, dan keadaan makhluk hidup yang termasuk di dalamnya manusia, dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi manusia adalah makhluk yang hidup di dalam lingkungan. Baik buruknya lingkungan tergantung dari sikap manusia. Jika manusia bisa memanfaatkan lingkungan dengan baik, maka lingkungan juga akan memberikan yang terbaik untuk manusia dan makhluk lainnya. Menjelaskan tentang daur biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup atau bio dan lingkungan abiotik atau geo. Nah, fungsi dari biogeokimia adalah untuk mengatur keseimbangan ekosistem. Artinya bahwa keseimbangan ekosistem tergantung pada pengulangan yang terjadi secara berputar pada unsur-unsur kimia tertentu. Nah, unsur-unsur kimia yang dapat mengalami daur biogeokimia adalah karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, dan sulfur. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari unsur biogeokimia, yaitu daur karbon. Daur karbon merupakan salah satu siklus biogeokimia di mana terjadi pertukaran atau perpindahan karbon antara bidang-bidang geosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Kenapa sering disatukan dengan oksigen? Karena siklus karbon sangat terkait dengan oksigen, terutama dalam hal fotosintesis dan respirasi. Siklus karbon terjadi di daratan dan perairan. Tidak ada perbedaan yang signifikan karena tempat yang berbeda tersebut, yang berbeda hanyalah organismenya. Baik, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang deforestasi. Deforestasi adalah suatu kondisi saat tingkat luas area hutan yang menunjukkan penurunan secara kualitas dan kuantitas. Adapun penyebab dari deforestasi. Deforestasi terjadi karena desakan konversi lahan. Konversi lahan hutan bertujuan untuk penyediaan lahan pemukiman, infrastruktur, untuk bahkan lahan industri. Deforestasi juga bisa disebabkan oleh kepentingan pembukaan wilayah hutan untuk perkebunan, pertanian, peternakan, hingga pertambangan tanpa melakukan upaya reboisasi atau penanaman kembali. Adapun dampak dari deforestasi. Deforestasi dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kehidupan manusia. Sebab kehilangannya pepohonan yang ada di dalam hutan dapat memicu berbagai bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan. Deforestasi juga bisa menyebabkan terjadinya krisis iklim.
Terjadi karena hutan merupakan tempat penyimpanan dan daur ulang karbon dioksida yang cukup besar, lebih dari 300 miliar ton karbon dioksida tersimpan di dalam hutan. Adapun cara menanggulangi dari deforestasi. Yang pertama itu melakukan reboisasi, utamanya pada lahan-lahan yang kritis. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih agar kerusakan hutan tidak semakin bertambah. Dan yang ketiga, mengadakan penyuluhan yang menegakkan pentingnya hutan bagi kehidupan. Dan yang keempat adalah menindak keras mereka yang berbukti merusak hutan. Baik, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah keadaan di mana terdapat perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh beberapa sebab. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya dinamika penduduk. Yang pertama itu kelahiran, yang kedua kematian, ketiga adalah migrasi. Nah, kelahiran adalah jumlah penduduk akan bertambah dengan adanya kelahiran. Yang kedua, kematian adalah jumlah penduduk akan berkurang dengan adanya kematian. Untuk yang ketiga yaitu migrasi. Migrasi atau perpindahan adalah jumlah penduduk suatu daerah akan berkurang atau bertambah dengan adanya migrasi. Jadi, migrasi ini bisa menyebabkan adanya dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk karena ketika seseorang penduduk itu bermigrasi, dia pasti akan mengurangi jumlah penduduk di daerah yang dia tinggali dan juga menambah jumlah penduduk di daerah yang dia akan tinggali. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.